Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, fihi masail. Ada yang bisa baca? Siapa yang mau baca? Hah? Siapa yang mau baca? Kasih mic. Ini tahu, nanti ganti-gantian. Setiap masail, satu masail dari satu bab, satu orang. Siapa? Iman? Situ. Iya. Ganti-ganti nanti. Bismillah. Qala Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, fihi masail. Al-ula al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins. Taib. Kata beliau rahimahullah, fihi masail. Pada bab ini atau pada pembahasan ini terdapat masalah-masalah. Kata beliau, al-ula ini itu sifat dari mubtada yang dihapus. Jadi kalau takdirkan al-mas'alatul ula, begitu. Ya. Jadi bukan mubtada, tapi dia sifat dari mubtada yang dihapus. Takdirnya itu al-mas'alatu al-ula. Al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins. Hikmah, maksud atau tujuan diciptakannya jin dan manusia. Ya. Ini maksud dari lam yang kita sebutkan kemarin. Illatul hikmah. Hikmah diciptakannya jin dan manusia itu untuk apa? Iya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Ini tujuannya, bukan untuk bersenang-senang atau bahkan tidak ada tujuannya. Ya. Kita memiliki tujuan diciptakan di bumi ini. Yang paling utama adalah mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Jadikan segala sesuatu itu bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kedua. Al-thaniyah anna al-ibadata hiya tauhid li'anna al-khusumata fihi. Iya, kata beliau yang kedua, bahwasanya ibadah itu itulah tauhid. Ibadah itulah tauhid. Jadi ibadah itu pengertiannya apa? Hah? Setiap dari nama yang mencakup pada apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, baik dari perkara yang nampak ataupun tersembunyi, dari ucapan ataupun perbuatan, itu adalah ibadah. Kata beliau, ibadah itulah tauhid. Diberikan ta'lil, alasan li'anna al-khusumata fihi. Karena perdebatan itu pada tauhid. Jadi maksudnya segala yang antum bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara ibadah itu bisa terhitung, bisa teranggap kalau sudah ada tauhid. Paham maksudnya? Jadi ibadah itu kuncinya pada tauhid. Kalau sudah ada tauhid, barulah semua hal-hal yang dilakukan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah-ibadah seperti salat, puasa, barulah dikatakan ibadah. Kalau sudah ada tauhid. Paham maksudnya? Jadi ibadah itulah tauhid. Jadi pokok ibadah itulah tauhid. Kalau sudah ada tauhid, barulah dibangun di atasnya ibadah-ibadah yang lain. Inilah yang datang dalam ayat. Ya. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya kan?
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Kemudian disebutkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan semua tegak itu, kapan ibadah tegak, maka teranggap apa yang datang setelahnya dari ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sini? Ya. Demikian pula al-ibadah itu tauhid, karena para nabi diutus untuk mendakwakan tauhid. Dan inilah yang diselisih oleh umatnya. Setiap nabi yang membawa perkara tauhid itu kebanyakannya diselisih oleh umatnya. Terjadi khusumah, perdebatan antara nabi atau rasul yang diutus bersama dengan umatnya. Terjadi khusumah. Ya, itulah pokoknya. Taib. 6. الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. Kata beliau yang ketiga, bahwasanya seorang yang tidak datang dengan tauhid itu pada hakikatnya tidak mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang tidak datang dengan tauhid, tidak tegak dengan tauhid, maka pada hakikatnya dia tidak mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokok pertama adalah tauhid. Ya, pokok pertama adalah tauhid. Barulah setelah itu dibangun ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita membangun ibadah yang lain kosong dari tauhid, maka hal tersebut itu pada hakikatnya tidak dianggap ibadah, bukan penghambaan kepada Allah. Ya, bukan penghambaan kepada Allah. Kata beliau, fafihi, maka dalam hal ini terdapat makna ucapan Allah Subhanahu wa taala, wala antum abiduna ma a'budu. Jadi bentuk pengesahan penyerahan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan diselingi atau dibarengi dengan penyembahan kepada selain Allah, maka penyembahan kepada selain Allah itu bukan ibadah, bukan penghambaan. Oleh karena itu dibedakan, wala antum abiduna ma'abuda. Iya. Jadi penghambaan harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. Fihi, atau yang keempat, al-hikmatu fi irsalir rusul alaihimus salatu wassalam. Di ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, ini hikmah diutusnya rasul untuk mendakwakan tauhid, mengajak kepada Islam dan melarang kepada menyembah tagut atau kepada tagut. Naam. Al-khamisah anna ar-risalah ammat kull ummah. Yang kelima, risalah itu keumuman, menjadi keumuman untuk setiap umat. Maksudnya risalah yang dibawa oleh para rasul, yaitu tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, fi kulli ummatin rasula. Di sini ada dua pendalilan keumuman risalah tersebut kepada seluruh umat dengan kata kul, dan datang dengan idhofah ummah nakirah. Jadi dua, ummatin umum. Kemudian mudhofnya juga kul, ini umum. Jadi dua. Ya. Naam. As-sadisah anna din al-anbiya wahidun. Kata beliau yang keenam, bahwasanya agama para nabi itu satu. Ini masih dalam ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Ya, sungguh betul-betul kami telah mengutus kepada setiap umat itu rasul.
dan fungsi Rasul kepada setiap umat, an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini agama Islam, agama tauhid. Ini datang juga dalam ayat, dalam hadis. Ya, kata Nabi SAW, Ana awlan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah wal anbiya ikhwatun li'allat wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ini syahidnya. Wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Disebutkan ummahatuhum syatta maksudnya syariat. Berbeda-beda dari setiap nabi, setiap rasul, tapi agama mereka satu. Ini syahidnya. Datang dalam ayat, disebutkan juga dalam hadis. Bahwasanya agama para nabi itu satu. Mengajak kepada tauhid, mengajak kepada tauhid. Naam. As-sabi'ah al-mas'alatul kabirah an ibadatallahi la tahsul illa bil kufri بالطاغوت ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت الآية. Kata beliau masalah yang besar. Ini sudah lewat di beberapa buku sebelumnya, ya, tentang bagaimana seorang memenuhi syarat la ilaha illallah. Bahwasanya ibadah kepada Allah itu tidak terjadi, tidak terhasilkan kecuali dengan kita harus kufur kepada tagut. Ya, ini sudah lewat dari mana ucapannya siapa? Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Akan datang nanti disebutkan di akhir. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah barulah haruma maluhu wa damuhu wa hisabu Allah. Di dalam ayat juga sebagaimana disebutkan fa fihi ma'na qouli faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Jadi syarat seorang berpegang teguh dengan la ilaha illallah itu dengan dua. Tidak sekedar beribadah. Ya. Tidak sekedar mengakui. Tapi harus ada kekufuran terhadap tagut, pengingkaran terhadap tagut, pengingkaran terhadap sembahan selain Allah. Mengakui bahwasanya tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Ibadah hanya kepada Allah. Ini dia. Walaupun seorang beribadah hanya kepada Allah, tapi tidak ada pengingkaran, kepada sembahan selain Allah, maka tidaklah dikatakan apa? Itu terpenuhi dari syarat dia masuk ke dalam Islam. Bagaimana teranggap ibadahnya? Dia saja belum masuk Islam. Ya. Jadi ibadah itu tidak terjadi, tidak terhasilkan kecuali dia harus kufur kepada tagut. Selain mengucapkan la ilaha illallah, menyembahnya kepada Allah, harus ada pengingkaran dalam hati terhadap tagut. Ini sudah lewat, ya. Al-thaminah anna at-taghut 'amun fi kulli ma 'ubida min dunillah. Kata beliau, bahwasanya tagut itu umum pada setiap siapa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah lewat. Ya, keumumannya tagut itu banyak. Ya, dari tarif-tarif yang kita sudah sebutkan ada beberapa tingkatan. Dan yang paling mencakup adalah ucapan dari Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Kullu ma tajawaza bihi 'abdun haddahu min matbu'in atau min ma'budin atau matbu'in atau muta'. Disebutkan lagi in radiya bihi. Ya, in radiya bihi. Maksudnya untuk mengeluarkan siapa? Orang-orang soleh yang disembah. Tapi disebutkan bahwasanya tagut itu ada dua. Ada tagut hakiki, ada tagut dikatakan binisbati dari orang yang menjadikannya tagut. Seperti Isa, orang-orang soleh yang disembah. Isa, malaikat. Ini tagut, tapi tagutnya bukan hakiki lidatihi, bukan. Dia tagut ditinjau dari orang yang menjadikannya sembahan selain Allah. Ya, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna lain. Kalau ditakbir dengan in radiya bihi berarti sembahan-sembahan selain Allah dari orang-orang soleh itu dianggap tagut. Karena dia tidak ridho, ya kan? Tapi kalau dari sisi pembagian yang kedua yang saya sebutkan, di sisi orang yang menjadikan apa? Iya,
Orang yang menjadikan dia tagut, maka dia tagut, tapi bukan tagut secara hakiki lidzatihi, seperti kahin, ya, atau orang yang mengajak untuk menyembah dirinya. Kalau ini jelas, ya, tagut secara hakiki dari orang yang menjadikannya tagut, dan tagut dia sendiri karena dia yang memanggil orang untuk menyembah dirinya atau mempercayai dirinya atau menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Baik. Sudah lewat juga tagut kemarin ya. عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف ففيها 10 مسائل أولها النهي عن الشرك. Ini di surah Al-An'am. Kata beliau, besarnya perkara dari 3 ayat ahkam, terdapat padanya hukum-hukum pada surah Al-An'am di sisi salaf, karena pada surah itu terdapat 10 masail. Dari 10 masail ini, yang pertama adalah melarang dari kesyirikan. Ini menunjukkan agungnya dari perkara ini. Melarang kesyirikan itu mengharuskan adanya tauhid, Nah, العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء ففيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. Kata beliau, yang ke-10 dari ayat-ayat tentang hukum pada surah Al-Isra, yang dimana pada ayat ini terdapat 18 masalah. Disebutkan ini di antara masalah yang disebutkan di sini semakna dengan di surah Al-An'am yang berlalu. Dimulai dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madmuman makhdula, dan diakhir dengan ucapan Allah, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, ya, terhadap agungnya dari perkara masalah yang disebutkan dalam ayat ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Ini yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara apa yang disebutkan di sini masalah adalah yang pertama adalah tauhid, Jadi ini menunjukkan keagungan dari besarnya, ya, pentingnya dari tauhid. Dari beberapa perintah atau larangan itu berkaitan, yang pertama disebutkan 2 hal ini. Kalau bukan perintah kepada tauhid, melarang kepada kesyirikan. Barulah diikutkan dengan hal-hal yang berada di bawahnya dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Ini 3 ayat, surah Al-An'am, surah Al-Isra, dan surah Nisa. Ya, 3 ayat ini terkandung perintah. Kata beliau, ayat surah An-Nisa allati tusamma ayatul huquqil ashar. Iya. Hak yang ke-10. Dimulai dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini menunjukkan, ya, baru disebutkan hakul walidain, kemudian hak dari tetangga dan seterusnya. Yang menjadi intinya, syahidnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hak yang pertama adalah hak untuk bertauhid. Ya. Naam. الثانية عشرة
at-tanbihu ala wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda mautih. Iya, bentuk peringatan pada wasiat Rasulullah SAW ketika dia meninggal. Ini di dalam riwayat Ibnu Mas'ud. Ya, dibacakan ayat surah Al-An'am. Terus. As-salisata asyrah. Ma'rifatu haqqillahi alaina. Yang ke-13, mengetahui hak Allah terhadap kita. Apa hak Allah? Ya'budullaha wala wala yusyriku bihi syai'a. Ahsan. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. Ma'rifatu ke-14, ma'rifatu haqqil ibad alaihi, ala Allah. Hak hamba yang ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kewajibannya. Allah SWT yang mewajibkan dirinya sendiri. Tapi kata beliau idza addau haqqahu. Tapi kalau dia tunaikan haknya. Haknya siapa nih? Apa haknya? Apa dalam hadis? Allah yu'adzibahu man la yusyriku bihi syai'a. Kalau ditanya, tidak mensyirikatkan saja, lalu mana ibadahnya? Ahsan, dikatakan hakul ibad. Dikatakan ibad, hak dari hamba Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah tegak dengan ibadah. Ahsan. Di riwayat lain lebih jelas dari itu ya, penyebutan tentang penunaian dari hak Allah Subhanahu wa taala. Terus Al-khamisata asyrah anna hadhihi al-mas'alata la ya'rifuha aktsaru as-sahabah. Bahwasanya masalah ini tidak diketahui banyak oleh sahabat. Kebanyakan dari sahabat. Ini karena Nabi SAW hanya mengkhabarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, pada saat itu Nabi SAW hanya mengkhabarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Oleh karena itu dikenal bahwasanya permasalahan seperti ini tidak diketahui oleh sahabat. Tapi dalam permasalahan hadis ini, ya, adapun permasalahan tentang hak Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah jadi keumuman karena ini pokok dakwah dari para nabi dan para rasul. Naam. As-sadisata asyrah jawazu kitmanil ilmi lil maslahati. Kata beliau bolehnya menyembunyikan ilmu untuk maslahat. Ya. Jadi kalau ada maslahat boleh menyembunyikan ilmu. Apalagi bukan sekadar maslahat, maksudnya maslahat dari mengambil manfaat, ada manfaatnya, atau untuk menahan dari mudarat, seperti disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya Imam Ahmad itu membenci menyampaikan hadis-hadis yang zahirnya mengajak manusia keluar dari pemerintah. Iya. Ya, kalau ada hadis-hadis yang zahirnya mengajak keluar seorang hamba atau muslim keluar dari pemerintahan, itu Imam Ahmad membenci untuk disampaikan. Begitu pula Imam Malik. Dinukil juga bahwasanya beliau membenci juga untuk menyampaikan hadis-hadis berkaitan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu disebutkan Ibnu Mas'ud rahimahullah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, haditsun nasa bima ya'rifun atau bima yafqahun. Iya, aturiduna ayakdzibu kitab Allah wa hadis Rasulillah. Sampaikan, bicara kepada manusia apa yang mereka tahu. Apakah kamu ingin mereka ini mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis Rasulullah? Karena perkara yang mereka tidak pahami, tidak masuk di akal mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Iya, ajak manusia kepada Allah SWT dengan hikmah. Dengan hikmah apa maksudnya? Tahu keadaannya. Iya, tidak asal ngomong. Ya. Dalam ayat lain juga, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Basirah bukan sekedar ada ilmunya, tahu ayatnya, tahu hadisnya, tapi tahu juga bagaimana uslub menyampaikan, bagaimana keadaan orang yang disampaikan akan datang nanti. Ya. Jadi ini dia, boleh menyembunyikan ilmu tapi dengan maslahat. Sebagaimana disebutkan di sini. Baik.
As-sabi'ah asyrah istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu. Disunnahkannya untuk memberikan kabar gembira kepada seorang muslim dari apa yang membuat dia bahagia. Ini kalau dibutuhkan. Ya. Begitu juga dari sebaliknya ini, jangan seorang ketika mendengar sesuatu untuk pembicaraan untuk saudaranya itu langsung memberikan apa? Mengkabarkan kepada dia, tapi dilihat. Iya, dilihat, tidak langsung sampaikan kepada saudara kita. Ini dari adab, dari adab. Nah. As-saminata asyrah al-khawfu min attikali ala sa'ati rahmatillah. Iya, takutnya Nabi SAW manusia itu bersandar kepada rahmat luas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bentuk takutnya di sini jangan sampai dia tahu dari hal seperti ini dia meninggalkan sebab. Iya, dia meninggalkan apa? Sebab dan bergantung kepada luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bermudahan untuk hal tersebut. Diistilahkan yang penting begini, yang penting begitu. Karena bersandar kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan dengan itu seorang bersandar kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala tapi tidak menafikan dari sebab. Ya, sebab yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, tidak menyandarkan diri kepada amalan, kepada diri, seperti yang disebutkan kemarin ya. Jangan menyandarkan kepada diri. Sehingga kita tidak merasa bahwasanya apa yang kita lakukan ini sudah wajib Allah membalas. Tidak dengan rahmat Allah, tidak juga seperti itu. Diseimbangkan. Ya, kita mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan itu kita menempuh jalan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. At-tasi'ata asyrah qaulul mas'uli amma la ya'lam Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata beliau, qaul mas'ul amma la ya'lam Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, ini ilmu. Ilmu, nisful ilm ya. Sebagaimana disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ilmu itu 3. Iya, ayatun madiyah wa haditsun natiq, an-natiq wa qaul Allahu a'lam. 3 ayat yang berlalu, hadis Nabi SAW dan ucapanmu Allahu wa rasuluhu a'lam atau Allahu a'lam. Adapun ucapan dari Allah wa rasuluhu a'lam ini ada tafsilannya. Ya. Ketika Nabi SAW masih hidup, ini jelas. Namun ketika Nabi SAW sudah meninggal, ini ada rinciannya. Ada rinciannya. Nah. Al-'ishrun jawazu takhsisi ba'dhin nasi bil 'ilmi duna ba'd. Ini bolehnya mengkhususkan sebagian dari manusia dengan ilmu, tidak dengan selainnya. Tatkala Nabi SAW mengabarkan hanya kepada Mu'ad. Ya, ini boleh. Berikan ilmu seseorang, tidak diberikan kepada yang lain. Ini sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW, memberikan ilmu kepada Mu'ad bin Jabal, tidak kepada selainnya. Nah. Al-hadiyata wal-'ishrun tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam lirukubinil himar ma'a irdaf alaih. Kata beliau yang ke-21, bagaimana tawadu'nya Nabi SAW. Karena dia bersamaan itu dia seorang Nabi, seorang Rasul. Dia mengendarai apa? Himar. Ya. Bersama dengan itu dia juga mengambil boncengan. Ya, ini dari tahun kedekatannya dengan sahabat. Ya, kedekatannya dengan sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Ats-tsaniyatu wal-'ishrun jawazun al-irdafi 'ala dabbah. Bolehnya berboncengan di atas dabbah. Ini dengan 2 syarat. Kalau dia mampu dan hewan itu memang hewan tunggangan. Itu juga syaratnya. Dia mampu, maksudnya mampu untuk dijadikan boncengan 2. Ya, kalau di situ mampunya ya 2 saja. Ada yang mampu tapi tidak bisa boncengan, maka 1 saja. Jadi 2 syaratnya, dia mampu kalau dipakai boncengan 3, 2,
Dan yang kedua, hewan ini hewan tunggangan. Ya, hewan tunggangan. Bukan semua dabah. Nah, الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. الثالثة والعشرون عظم شأنه. Itu Fadilatul Mu'ad bin Jabal. Kita terakhir Ustaz ini. Dia yang terakhir. Ada lagi masalah. Yang terakhir apa? Itu musya'ni hadil masalah. Setelah itu tidak lagi. Kalau saya ke terakhir Fadilatul Mu'ad. Tukar. Ya. Apa di situ? Idhamu sya'ni hadhil mas'alah. Terus setelah itu? Fadilatul Mu'ad bin Jabal. 24 semua tahu? Iya. Kata beliau, idhamu sya'ni hadhil masalah. Itu masalah tauhid. Masalah tauhid, di mana maksud diciptakannya manusia, maksud diutusnya Rasul, ya, perintah pertama dari beberapa perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian hak Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada manusia. Kemudian yang ketiga, yang 14 atau 24, Fadilatu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Keutamaannya, keutamaan yang lain banyak disebutkan dalam hadis. Ya. Baik. Jadi selesai kita dari yang pertama ini. Insyaallah besok atau hari Senin kita masuk di bab yang pertama. Bab yang pertama. Ada beberapa bab ke depan, itu masih menggambarkan secara umum tentang tauhid. Tentang keutamaan tauhid, dakwah kepada tauhid, pentingnya tauhid dan selainnya. Nanti setelah itu baru kita masuk di rincian hal-hal yang mengurangi tauhid atau membatalkan tauhid. Baik, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.